أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمنون كمثل النخلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di hari Ahad ini, sama-sama kita masih mencari keberkahan lewat salat subuh, di mana orang-orang yang mengerti akan salat subuh, dia akan selalu mengejarnya, Bapak Ibu. Dikejarnya sebelum salat subuh itu masuk. Dia sudah siapkan apa yang harus kita bawa, apa yang harus dia siapkan. Karena keberkahan itu sudah menanti, Bapak Ibu. Waktu seperti inilah yang seharusnya dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, karena makhluknya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, selalu mendoakan kepada orang-orang yang mencari keberkahan subuh. Allahumma a'tini mu'tan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang memberikan infak di waktu subuh. Yang satu lagi malaikat mendoakan, Allahumma mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya di waktu subuh. Dan hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama hadir di kajian yang sederhana ini, niatkan karena Allah. Kita iktikaf, duduk di sini bukan berarti melihat orang yang menyampaikan, tetapi lebih daripada itu melihat apa yang disampaikan. Semoga saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada subuh ini, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya yang saya muliakan, pada subuh hari ini kita akan sedikit belajar tentang memahami dua makhluk Allah, yaitu lebah dan lalat.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan ungkapan yang sangat luar biasa yang harus seorang muslim itu mau menggalinya. Apa yang Nabi sampaikan, perumpamaan seorang mukmin itu atau seorang muslim itu seperti lebah. Dan hari ini kita akan belajar dua hewan yang diumpamakan Rasulullah, lebah dan lalat. Apa perbedaan dari kedua hewan tersebut jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kami sudah rangkum coret-coretan dikit tentang dua makhluk itu yang harus kita ambil menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebah itu hewan yang mudah menemukan bunga. Walaupun bunga itu terselip, ditaruh di pojok manapun atau sejauh mata memandang pun, maka lebah selalu mendapatkannya. Karena yang dicari itu memang saripati bunga. Berbeda dengan hewan yang satu ini jamaah, lalat. Ini termasuk hewan yang selalu mendekat, selalu mencari hal-hal yang berbau busuk. Yakni contohnya seperti sampah. Dimanapun sampah itu berada, kalau sudah waktunya dibuang, busuk, maka disitulah ada lalat. Apa pelajarannya jamaah yang dimuliakan Allah? Orang-orang yang beriman itu, orang-orang Islam itu haruslah seperti lebah, yakni mencari yang baik-baik saja. Kalau kita selalu memakai mata lebah, maka kita akan mendapati hal-hal yang baik. Tetapi kalau kebalikannya, kalau kita selalu memakai mata lalat, kebaikan pun tak nampak lagi. Yang dilihatnya itu adalah hal-hal yang busuk, keharaman-keharaman. Contoh Pak, walaupun masjid kita ini jauh, nih Pak nih, walaupun di tengah manapun, kalau sudah waktunya azan, kita dekat ke masjid. Walaupun kita tadi berjalan menuju ke masjid, udah banyak sekali mata kita memandang hal-hal yang buruk, tapi orang yang beriman langsung dia akan selalu mencari hal-hal yang baik. Sampai di sini kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya paham ya? Tapi kebalikannya Pak, kalau orang-orang itu memakai mata lalat, masjid sedekat apapun dalam hidupnya, di samping rumahnya mungkin masjidnya, ada majelis-majelis taklim, ada seruan-seruan untuk mengajak kebaikan, gak akan pernah dia dilihat Pak. Walaupun memang matanya itu dia lihat, telinganya dia mendengar ada azan, ada kajian, ada jamaat tabligh akbar. Tapi kalau dia memakai mata lalat, dia akan selalu mencari keburukan-keburukan jamaah, walaupun dimanapun dia berada. Saya yakin orang-orang yang datang di ruko-ruko itu Pak, bukan orang-orang sini. Bapak bisa lihat, tadi saya lewat, Masya Allah ramai sekali. Orang dari mana-mana Pak. Bapak bisa bayangkan, sejauh mata memandang orang di Nagoya, dari Nongsa, Batu Ampar sekalipun, karena yang dicari itu memang keburukan. Maka dimanapun ada keburukan itu dia akan cari. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini potret orang-orang zaman sekarang. Kita mau jadi lebah atau mau jadi lalat?
dalam kehidupan kita, Pak. Maka sebenarnya yang hadir pada subuh ini adalah orang-orang terbaik. Kalau saya pikir, Pak. Karena dia hanya mencari kebaikan. Ada di sini yang datang di sini dikasih hadiah, enggak ada. Tapi bukan itu yang dicarinya. Yang dicari adalah keberkahan hidup, Pak. Dengan Bapak Ibu datang ke masjid, banyak yang kita Bapak Ibu bisa dapatkan. Keberkahan itu yang kadang-kadang dalam kehidupan kita ini Allah sudah ringankan. Masalah, hutang, persoalan. Karena apa? Terasa ringan karena kita selalu mencari kebaikan. Tapi kalau kita harus memakai mata lalat, sebanyak apapun duit kita, Pak, setenar apapun nama kita semua dikenal orang, tapi karena kita ini adalah pakai penciuman lalat, maka tetap aja busuk, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ini contoh yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Potret kedua, jamaah yang harus sama-sama paham, lebah itu, Pak, dimanapun dia berada, dia tidak merusak. Dahan manapun yang dihinggapi oleh lebah, dia tidak merusak. Justru hadirnya lebah di tempat itu menjadi pertanda bahwa di situ adalah tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang subur. Berbeda dengan lalat, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau lalat, hadirnya lalat itu menunjukkan di situ ada kebusukan, ada bau yang harus kita sama-sama hilangkan. Nah ini, Pak, hadirnya lebah menunjukkan ada kerusakan di situ. Ada apa nih? Sampah-sampah yang sudah tidak layak. Buah busuk, sayur busuk, apapun di situ. Datangnya lalat menunjukkan ada kerusakan. Tapi datangnya lebah menunjukkan adanya keindahan dan harum wangi-wangian. Apa yang bisa kita ambil jamaah yang dimuliakan Allah? Orang-orang yang beriman itu setiap langkah kaki melangkah, dimanapun dia hadir, dia tidak pernah yang namanya berbuat onar, Pak. Era digital ini, dia ada di dalam grup, dimasukkan ke dalam grup WA ke grup Telegram dan sebagainya. Datangnya dia di dalam grup itu, ini di era digital ya, Pak ya, dia tidak akan pernah membuat onar dan dia tidak pernah punya cari pasal atau cari masalah. Tapi kalau kita memang memakai lalat, jamaah yang dimuliakan Allah, pasti ada buat rusuh. Jujur aja, dimanapun dia ada dalam grup, karena memang karakternya, karena memang penglihatannya, cara pandangnya, dia pakai cara pandang lalat. Nah, ini yang akan menjadi virus, yang akan menjadi kerusakan yang ada di sekitarnya. Bukan berarti saya ingin mencontohkan lalat, Pak, tapi saya ingin mengarahkan kepada bapak-bapak, ayo kita belajar seperti lebah. Dimanapun kita berada, di masjid, rumah, kantor, dimanapun grup kita dimasukkan, maka seorang lebah bagaikan seorang muslim itu, dia tidak akan pernah membuat kerusakan jamaah. Ini poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, mengartikan ibarat tentang lebah. Ya Pak ya, Bu, jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama kita belajar. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, koloni lebah itu, koloninya Pak, itu dia berjamaah. Ya memang lalat juga berjamaah, Pak Ustadz. Iya, tapi bedanya apa?
lebah kelompoknya itu, koloninya itu membangun. Ini Pak ya tandanya. Membangun. Apalagi menyusun, dan pada akhirnya lebah memberikan hasil, memberikan karya. Berbeda dengan lalat jamaah yang dimuliakan Allah, koloninya, kumpulannya memang terlihat jamaah. Saya katakan lalat itu banyak, tetapi lalat tidak pernah ingin membangun, Pak, Bu. Kalau kalian Bapak Ibu bisa lihat, lalat itu masing-masing mencari keenakannya sendiri, mencari makanan dia pun sendirian, gak peduli dengan temannya. Berbeda dengan jauh dengan lebah jamaah yang dimuliakan Allah. Setiap ada perkumpulan, ada teman di situ, dia tidak pernah merasa iri, dia tidak pernah merasa tersaingi, dia tidak pernah merasa dia itu lebih hebat daripada yang lain. Ini pelajaran yang sangat penting, Pak. Tidak pernah dia merasa dihinakan, dia tidak pernah merasa saya kok kayak gini, karena dia memakai mata lebah. Dia selalu ingin membangun, Pak, walaupun cuma hanya sekedar kecil-kecilan, buang sampah, walaupun cuma hanya menyapu, yang hal-hal yang kecil, Pak. Ini dari segi fisik, dari segi ide, dia juga bisa memberikan sumbangsih terhadap dimanapun dia berada, di masjid kah, di rumah kah, di organisasi kantor kah, maupun dimanapun, dia selalu memberikan kekompakan dan dia tidak pernah iri kepada temannya. Ini yang harus sama-sama kita pelajari dalam kehidupan kita ini. Kita ini banyak jadi lebah atau banyak jadi lalat dalam kehidupan kita, Pak. Kita kan makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tetapi kita ini, teman-teman kita sebagai lalat atau sebagai lebah yang hanya sekedar kumpul-kumpul, tidak membuahkan hasil. Tetapi lebih daripada itu, jadilah lebah. Sesuatu yang dia kumpulkan berjamaah, dia punya teman, dia punya organisasi, dia pikirannya adalah bagaimana, apa yang harus saya berikan, apa yang harus saya upayakan supaya ini bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kata Nabi itu, sebaik-baik di antara kita semua ini adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Persis seperti lebah. Lama-lama dia di situ, bergerombol di situ, bukan tanpa hasil. Justru hasilnya itu madu, bermanfaat untuk orang lain. Berbeda dengan lalat, berlama-lama di situ, berkubang di situ, yang ada adalah penyakit, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan sampai kita seperti lalat, maka jadilah kita seperti lebah. Lalu yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, bagaikan lebah itu perumpamaan. Lebah itu punya ukhuwah, ikatan yang kuat terhadap sesamanya koloni lebah. Berbeda dengan lalat jamaah, tidak punya rasa ukhuwah. Nah, yang harus kita pelajari pada subuh hari ini apa? Seorang mukmin harus punya ukhuwah, dari hubungan persaudaraan yang sama-sama kita junjung, persatuan dan kesatuan di perumahan, di masjid, maupun dimanapun dia berada. Ketika ada unsur memecah belah, maka dia harus tampil di situ untuk mendamaikan, lebih-lebih tidak membuat
perseteruan semakin memanas. Berbeda dengan lalat jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun dia ramai tidak punya rasa ukhuwah. Dia bercerai-berai. Saya katakan Pak, individualisme. Sifatnya selalu egois, mementingkan diri sendiri. Maka orang-orang yang semacam ini diingatkan sama Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang dirinya beriman terhadap Allah dan hari akhir, fal yukrim jaroh, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Fal yakul khairan au yasmut, hendaklah dia mengatakan yang baik atau lebih baik dia diam. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengingatkan diri saya pribadi kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan pada subuh yang berbahagia ini, dari semua yang saya sampaikan di muka, keutamaan lebah dan kehinaan seorang lalat, maka jadilah kita seperti lebah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena lebah itu memiliki kepribadian yang benar-benar mantap, ya, memiliki teman-teman yang sangat bagus dan memiliki hasil yang sangat-sangat terpercaya. Jadilah kita seperti lebah dan janganlah kita menjadi seperti lalat jamaah yang hanya hidup tetapi hanya memberikan kerusakan. Hidup hanya sekedar kumpul-kumpul, tidak memberikan hasil. Dia hidup memang, tetapi dia tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, tetapi hanya bisa memberikan kerusakan untuk orang lain. Jadi renungan kita semuanya hari ini, siapapun yang mendengarkan kajian ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah. Teruslah ke masjid Pak, walaupun keadaan masjid mungkin tidak seperti yang diharapkan, karena kita ke masjid bukan mengharapkan itu, karena kita ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Teruslah datang ke tempat majelis-majelis ilmu, karena itulah yang Nabi katakan taman-taman surga. Jangan kita sampai dekat dengan tempat-tempat maksiat, karena sesungguhnya tempat-tempat itu dimurka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah musibah sudah datang, orang yang baik, orang yang buruk kena semua Pak. Nauzubillah min dzalik. Maka saya akhiri kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Usikum nafsi bi taqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.